Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul materi Neraca Perdagangan Migas 10 tahun terakhir, tahun 2013 hingga tahun 2022, yang diajukan untuk mata kuliah Ekonomi Moneter. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok 1. Yang pertama, ada Erika Permata dengan NIM akhir dengan NIM 20.05510083, dan dengan saya sendiri Dinda Putri Maheswari dengan NIM 20.05510087, dan Arisya Marsha dengan NIM 20.05510091, dan yang terakhir ada Septi Kartikasari dengan NIM 20.055196. Latar belakang, neraca perdagangan merupakan salah satu instrumen dalam neraca pembayaran yang dapat menunjukkan kondisi ekspor dan impor suatu negara dengan melihat beberapa kondisi surplus atau defisit. Dapat dikatakan surplus apabila jumlah ekspor suatu negara lebih besar dari jumlah impornya. Sedangkan dikatakan defisit apabila jumlah impor suatu negara lebih besar dari jumlah ekspornya. Mankyu tahun 2006. Kondisi neraca perdagangan yang defisit seringkali dijadikan indikator buruknya perekonomian suatu negara. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena neraca perdagangan tidak memiliki suatu kondisi yang ideal. Landasan teori, yaitu ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan catatan yang berisi nilai barang-barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Neraca perdagangan dibuat agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional yang dilakukan. Keuntungan perdagangan adalah kemungkinan di mana suatu negara mengekspor produk yang menggunakan sumber daya yang cukup melimpah dan mengimpor produk yang menggunakan sumber daya yang relatif langka. Landasan teori 1, yaitu ada ekspor. Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan di negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Yang kedua yaitu ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi, nanti negara-negara asing yang memiliki barang yang dibutuhkan oleh Indonesia akan mengadakan kerjasama dalam hal ekspor dan impor. Kegiatan impor ini dilakukan oleh Indonesia apabila harga barang yang bersangkutan di luar negeri itu lebih murah. Masalah 1. Bagaimana kondisi data neraca perdagangan migas di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Masalah yang kedua, perbandingan setiap tahun dalam data neraca perdagangan migas tersebut. Dalam tabel data neraca perdagangan migas ekspor dan impor tahun 2013 dan 2022, negatif berarti defisit, yaitu jumlah ekspor lebih kecil daripada jumlah impor, dan angka yang positif berarti surplus, yaitu berarti jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Dalam data tersebut, di sini gas merupakan surplus dan minyak merupakan defisit. Grafik data neraca perdagangan minyak, ekspor dan impor berdasarkan hasil grafik di samping dapat dianalisis bahwa pergerakan neraca perdagangan minyak ekspor dan impor di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2019 terjadi penurunan yang secara signifikan sebesar 5% hingga 15%. Lalu tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan sebesar 20 hingga 25%, dan tahun 2022 mengalami defisit sebesar minus 30%. Selanjutnya, sehingga ekspor dalam neraca perdagangan minyak mengalami surplus dan impor dalam neraca perdagangan minyak mengalami defisit. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya, dan neraca perdagangan dikatakan defisit apabila nilai impor lebih besar daripada ekspornya. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor dan
tingginya nilai impor minyak yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi minyak dalam negeri sehingga memberikan tekanan pada neraca perdagangan. Pembahasan grafik data neraca perdagangan gas, ekspor dan impor. Berdasarkan pergerakan neraca perdagangan gas, ekspor dan impor yang menunjukkan grafik yang cukup sama di mana pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan dan penurunan sebesar 70% hingga 90%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3%. Tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan 40% dari 85% sampai 45%. Selanjutnya, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5%. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Dan neraca perdagangan dikatakan defisit apabila nilai impor lebih besar daripada pasar ekspornya. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor gas yang dipengaruhi dan tingginya nilai impor gas yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi gas dalam negeri sehingga memberikan tekanan pada neraca perdagangan. Kesimpulannya, dalam neraca perdagangan migas tahun 2013 sampai 2022 mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan atau fluktuatif karena harga ekspor dan impor dalam migas terjadi naik dan turun karena pengaruh permintaan dan penawaran. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, ekspor dan impor Indonesia memiliki hubungan yang positif. Ketika impor meningkat, ekspor juga mengalami peningkatan. Namun, dalam jangka panjang, jika dibiarkan secara terus-menerus, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap ekspor karena faktor eksternal akan sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.